Dryscaping dan clownfish itu sebenarnya itu di luar ekspektasi kita ya, karena ini baru pertama kali. Kita juga tidak mentargetkan untuk banyak peserta. Kita lebih fokus ke nano reef tank karena sebelumnya sudah ada lomba yang sebelumnya, kontes sebelumnya. Kita dalam hal ini ada misi juga untuk menggaungkan yang namanya konservasi atau ekosistem ya. Makanya kita mengedukasi kepada para peserta untuk menggunakan koral hasil budidaya aquaculture, sehingga para pengunjung bisa belajar juga bahwa ternyata terumbu karang itu bisa dibudidaya di dalam akuarium. Halo Nuvers, kembali lagi di channel YouTube resmi Nusatik Nusapet 2025. Saya Marcu dan kali ini saya sedang berada di salah satu zona paling menakjubkan, yaitu arena kontes marine. Bersama saya sudah hadir perwakilan dari panitia kontes marine, dan kita akan ngobrol-ngobrol santai soal apa saja yang menarik dari kompetisi ini, bagaimana keseruannya, dan tentu saja bagaimana komunitas marine bisa berkembang di Indonesia. Oke Nuvers, sekarang bersama kita sudah ada Dr. Rizky sebagai Ketua Marine Section Nusatik 2025. Oke, jadi kita sedang berada di arena kontes marine. Seperti itu ya. Jadi ini yang menyelenggarakannya komunitas Risk Forum dan IFC. Oke, kalau boleh tahu sudah berapa tahun usianya itu? Risk Forum itu udah lebih dari 20 tahun ya, dari tahun 2006-2007 ya. Kemudian IFC dari tahun 2014-2016 lah baru mulai. Oke. Nah, boleh diceritakan sedikit bagaimana sih awalnya kontes marine ini bisa hadir di Nusatik Nusapet? Sebenarnya dari 2 tahun kemarin juga sudah ada ya marine competition, cuma hanya untuk nanotank saja. Nah kebetulan saya pribadi juga diundang dari Singapore Reef Aquaculture Center kemarin di Singapura. Sudah 2 tahun berturut-turut saya menjadi juri di acara tersebut juga. Dan terus terang kami juga terinspirasi juga dari acara mereka untuk mengadakan lebih banyak lagi kategori di acara di Marine Section gitu. Jadi yang 2 tahun kemarin itu cuma nano reef tank saja. Jadi di tahun ini ada nano reef tank, kemudian ada dryscaping, kemudian ada clownfish competition gitu. Apa sih yang menjadi penilaian utama kalau untuk kontes nano reef tank? Apakah hanya dari keindahannya, atau dari ikannya, atau ada aspek lainnya juga? Sebenarnya nano reef tank itu dinilai dari bentuk dari hardscape-nya itu sendiri, kemudian peletakan terumbu karangnya seperti apa, filtrasi, dan bagaimana upaya dari partisipan untuk membuat tank itu clear atau bening gitu dalam jangka waktu 2 hari gitu. Sebenarnya itu. Dan yang satu poin penting, penilaian yang belum ada di lomba sebelumnya atau kontes sebelumnya itu adalah bagaimana partisipan itu bisa menjelaskan secara detail apa konsep mereka dan mengapa mereka membuat scaping atau dekorasi seperti itu gitu. Itu sih yang berbeda dari tahun sebelumnya. Oke, jadi tentang temanya ya. Tema. Nah, kalau peserta kontesnya ini sendiri datang dari mana saja? Apakah ada yang dari luar negeri kah? Luar negeri ada. Kebetulan dari Singapura ada 4 partisipan. Kemudian dari Jawa Tengah ada, dari Jawa Barat, Jakarta. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa bawa peserta dari berbagai tempat lagi di Indonesia.
baik nasional maupun internasional kita akan undang itu untuk di acara ini gitu. Oke. Lalu antusiasme dari peserta sendiri gimana? Tahu tidak hanya nano rifting saja, ternyata ada clownfish Clownfish dan dry scaping. Dry scaping. Betul. Jadi sebenarnya juga karena ini untuk khususnya untuk kategori yang baru, dry scaping dan clownfish itu sebenarnya itu di luar ekspektasi kita ya, karena ini baru pertama kali. Kita juga tidak mentargetkan untuk banyak peserta. Kita lebih fokus ke nano rifting karena sebelumnya sudah ada lomba yang sebelumnya, kontes sebelumnya. Ternyata memang di luar ekspektasi kita, bahwa pendaftar itu sangat banyak sekali, sangat membludak ya, khususnya untuk clownfish. Clownfish itu target awal kita peserta itu hanya 15 orang, tapi ternyata terus bertambah hingga akhirnya ada total ada 26 peserta untuk clownfish saja. 26 peserta? 26 peserta, betul. 26 peserta. Dan itu pun masih ada sekitar 8 peserta lagi yang sebenarnya ingin mendaftar, tapi karena keterbatasan tempat, jadi kita membatasi saja. Jadi kuotanya habis. Kuotanya habis. Betul. Gitu ya. Habis. Berarti artinya ada peningkatan peserta dari tahun kemarin? Untuk nano riftingnya? Iya, nano rifting ada pada peningkatan. Tahun kemarin kalau saya nggak salah itu 11 atau 13 saya lupa. Tahun kemarin kebetulan saya menjadi juri juga. Dan tahun ini itu 20 peserta full semuanya. Sebenarnya komunitas marine ini sudah mulai seniornya ya. Seniornya itu sudah mulai beberapa, sudah mulai ada yang pensiun, sudah mulai ada yang pindah hobis yang lain? Pindah domisili. Pindah domisili. Jadi justru kenapa saya di sini juga ingin mengembalikan lagi kehangatan komunitas marine itu. Makanya saya mengundang juri-juri itu itu adalah senior dari river Indonesia gitu, kayak Prof Faris Adrianto, Kang Heri Lidi Wijaya, kemudian Om Solikin Sutanto. Beliau kan dulunya adalah senior yang namanya sudah tidak diragukan lagi lah di dunia reef gitu. Jadi ingin menghangatkan kembali, mengumpulkan kembali para senior untuk berkumpul kembali khususnya di acara ini di Nusatik Marine Section. Dan juga dengan undangan ada juri internasional yang datang ke sini. Saya berharap ini menjadi event yang akan terulang, dan mungkin insya Allah tahun depan akan lebih besar lagi daripada tahun ini. Berarti ini satu-satunya kontes marine yang ada di Indonesia? Betul, satu-satunya. Dan sementara ini kontes marine terbesar Asia Tenggara. Oh ya? Iya. Se-Asia Tenggara? Satu Asia Tenggara. Oke. Apakah ada misi edukasi atau kampanye khusus yang disampaikan lewat kontes ini? Iya, betul. Kita dalam hal ini ada misi juga untuk menggaungkan yang namanya konservasi atau ekosistem ya. Makanya kita mengedukasi kepada para peserta untuk menggunakan koral hasil budidaya aquaculture, sehingga para pengunjung bisa belajar juga bahwa ternyata terumbu karang itu bisa dibudidaya di dalam akuarium. Gitu. Oh, bisa ya? Bisa, bisa. Dan perbedaannya aquaculture itu atau terumbu karang yang dibudidaya di dalam akuarium itu tumbuh dalam jangka waktu mingguan. Oh, lebih cepat? Lebih cepat dibandingkan di laut. Di laut itu kan butuh tahunan. Kalau misalkan di di akuarium itu hanya butuh mingguan, dan cenderung lebih kuat atau lebih tahan terhadap perubahan parameter. Oh, gitu. Saya harap semua komunitas, semua hobis, terutama di reef tank, kita bisa melakukan atau kita bisa memiliki hobi dengan tanggung jawab
tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab sosial terhadap untuk menjaga ekosistem kelautan. Jadi kita bukan hanya sekedar mengambil terumbu karang di laut, kemudian kita masukkan ke tank, mati, ganti lagi, ambil lagi dari laut. Bukan hanya seperti itu, tapi kita juga mengedukasi kepada para rivers, terutama rivers baru, untuk lebih mengembangkan lagi aquaculture, untuk membeli terumbu karang hasil aquaculture. Walaupun mungkin lebih mahal, tapi itu menyelamatkan juga ekosistem, khususnya untuk Indonesia sebagai negara maritim. Sekali lagi terima kasih untuk Nusatik yang memberikan kesempatan untuk kami dari tim Marine Section, dari para juri. Kita berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak Nusatik untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa bekerja sama lagi dan membuat event Marine Section di Nusatik tahun depan lebih besar lagi daripada tahun ini. Oke teman-teman Rivers dan Hobbies, sampai ketemu di Nusatik Nusapet tahun 2026. Insya Allah lebih besar lagi, lebih megah lagi, dan lebih keren lagi. Terima kasih. Wow, luar biasa Nuvers. Ternyata di balik keindahan tank-tank marine ini ada kerja keras, ilmu, dan cinta yang luar biasa dari panitia, para peserta, dan juga komunitas marine. Oke Nuvers, saatnya saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video menarik berikutnya. Bye!